Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang Facebook Ad ya, bagaimana kita beriklan menggunakan Facebook. Jadi di iklan Facebook ini kita harus menentukan dulu tujuan beriklannya itu apa. Nah, buat teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya tentang cara beriklan di Facebook, silahkan tonton ya video sebelumnya nanti karena ini saling berhubungan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Ads Manager di sini. Di sini ada tiga ya, ada campaign, ada ad set dan nah untuk campaign ini adalah tujuan ya, objektif iklannya. Jadi tujuan iklan teman-teman itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Jadi, nah kalau adset ini adalah target marketnya. Kalau tujuannya sudah ditentukan, baru kita menentukan target marketnya dan kemudian ads-nya ini adalah materi iklannya. Nanti akan kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman ini saya akan sharingkan lagi. Misalkan kalau kita mau beriklan, tentunya kita harus punya akun Facebook dulu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum punya akun Facebook, silahkan bikin dulu akun Facebooknya. Setelah punya akun Facebook, kemudian harus punya fanpage atau halaman Facebook nanti karena untuk beriklan di sini nanti pas di ads-nya itu ada fanpage, ada halaman Facebooknya ya. Nah, setelah setelah punya halaman Facebook, teman-teman juga harus punya Instagram. Nanti kita koneksikan dengan Instagram. Jadi iklannya itu di Facebook ada, di Instagram juga ada. Kemudian kalau sudah punya akun, punya halaman Facebook, punya IG, nah baru kita memulai beriklan. Nah, untuk memulai beriklan tentunya kita harus punya produk yang mau diiklankan. Produknya apa? Produk tersebut bisa kita iklankan baik produk fisik ataupun produk digital. Produk digital itu misalkan plugin, terus software ya, terus e-book, nah masih banyak sebenarnya atau video tutorial. Nah, itu masih banyak sekali teman-teman ya. Kalau produk fisik ya, produk fisik misalkan jualan elektronik atau baju dan sebagainya masih banyak lagi ya. Nah, untuk teman-teman kan misalkan sudah punya nih toko fisik, toko produk yang ingin teman-teman jual. Produknya itu misalkan contoh teman-teman punya produk jualan di marketplace misalkan ya, eh, terus ingin dijual menggunakan Facebook Ads bisa itu teman-teman. Atau teman-teman juga punya produk terus teman-teman punya website. Nah, websitenya itu juga bisa dijual teman-teman. Apa? Maksud saya jadi teman-teman misalkan punya produk terus punya website ya. Nah, ingin mendatangkan orang-orang ke website teman-teman biar mereka itu membeli produk teman-teman di website teman-teman. Bisa nanti bisa didatangkan dari iklan Facebook Ad ini. Tergantung tujuan teman-teman atau enggak teman-teman bisa berjualan misalkan di halaman Facebook juga bisa. Nanti tergantung dari tujuan teman-teman ya. Eh, kalau jualan di itu di marketplace bisa teman-teman nanti kita akan sharingkan ya cara-caranya. Jadi yang penting ada barang yang mau dijual, apakah itu produk fisik atau juga produk digital. Nah, untuk sekarang misalkan teman-teman sudah punya produknya, misalkan produk fisik, misalkan toko online. Teman-teman punya toko online, misalkan mau diiklankan karena kalau nggak diiklankan kan otomatis kan belum hanya sebagian orang yang tahu ya apa jualan online teman-teman tidak menjangkau terlalu luas. Nah, untuk menentukan tujuan itu eh, kita itu harus menentukan ya. Nah, di Ads Manager ini akan saya sharingkan. Nah, misalkan di sini ada campaign ya, berarti tujuannya untuk apa? Misalkan ini kita create ya. Nah, kalau di create ini sudah dijelaskan di sini. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, ini untuk saya apa untuk agent manager ini saya menggunakan akun personal ya. Untuk Facebook Ad ini teman-teman bisa menggunakan Facebook bisnis ya atau juga yang personal. Nah, kalau bisnisnya besar mending ngegunain yang bisnis ya, teman-teman, karena banyak fiturnya.
Kalau di bisnis, mungkin teman-teman harus disiapkan juga nanti untuk pembayarannya, misalkan karena, menurut pengalaman biasanya pakai kredit ya. Kalau saya sih biasanya menggunakan Genius ya, tapi bisa menggunakan yang lainnya juga kalau nggak salah. Nah kalau di personal ini bisa juga menggunakan transfer bank ya. Jadi nanti, bisa menggunakan transfer bank. Nah, untuk, tujuan beriklan. Nah, kan untuk, beriklan ini kita harus punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Kalau teman-teman misalkan sebagai punya kolam renang misalkan atau apa, misalkan bisnis apa gitu di daerahnya misalkan punya bisnis, eee, ingin dikunjungi, ingin viral. Nah, tujuannya mending gunain yang ini misalkan untuk tempat wisata biar viral atau apa. Tujuannya pakai ini kalau menurut pengalaman saya, pakai awareness. Jadi biar banyak orang yang, nah di sini ada penjelasan di belakang kanan. Nah, kalau awareness ini biar banyak yang like, yang share ya, jadi viral ya. Jadi tempat tersebut. Nah, tujuannya jadi kembali lagi kepada tujuan teman-teman beriklan untuk apa? Kalau saya misalkan ingin eh, jualan saya menjadi viral bisa menggunakan trik ini ya, gunakan awareness ini jadi menjadi viral ya, tempat teman-teman nanti banyak yang dikunjungi. Nanti sebenarnya pas di target market itu nanti kita bisa bikin nih teman-teman, misalkan awareness. Nah nanti kita bisa bidik nih market kita, dibidiknya gimana, jadi bisa dibidik misalkan orang-orang yang ada di daerah tersebut saja atau seluruh orang yang misalkan atau enggak, jadi bisa dibidik berdasarkan demografi ya teman-teman nanti ya gitu ya. Nah untuk beriklan itu tujuannya harus tentukan dulu tujuannya apa. Apakah ingin pakai awareness? Nah awareness udah dijelaskan di Facebook itu udah dijelaskan tujuannya good for research, reach ya, reach bukan research, reach ya, buat jangkauan gitu ya, biar banyak yang like ya, video view ya. Nah, ini udah jelas ya di sini. Apakah untuk traffic? Nah, kalau traffic ini, kalau menurut pengalaman saya, cocoknya itu buat yang punya toko online, buka landing page ya, terus nggak biar pokoknya orang-orang itu ingin mengklik. Jadi ketika ada iklan ini, orang-orang tuh ingin ngeklik dan mereka datang, traffic ya. Jadi send people to destination. Jadi mendatangkan orang-orang kepada suatu website ya atau kalau teman-teman punya toko online ke toko online ya atau enggak kalau misalkan teman-teman jual di marketplace teman-teman ya mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung. Jadi biar pengunjungnya itu datang. Jadi mereka itu mengklik link, nanti mereka datang mengunjungi toko kita atau enggak website kita. Nah, tujuannya untuk ini ya, teman-teman. Kalau engagement itu mereka itu biasanya ya mengirim untuk Messenger, WA gitu ya, biar mereka mengirim pesan lewat itu ya. Biasanya ini pakai yang ini. Kalau jadi call to action-nya langsung ya ke WA, ke Messenger. Nah, kalau ke lead, lead ini tujuannya bagusnya kalau ini untuk mendapatkan lead itu database ya. Database jadi untuk mendatangkan database itu misalkan kayak ingin mendapatkan nomor HP, ingin mendapatkan nomor email. Nah, kita kita akan membidik orang-orang misalkan marketnya kita misalkan ingin jualan mobil misalkan, atau jualan motor. Nah, kita ingin mendapatkan nomor HP atau kontak orang-orang yang misalnya kan kalau lihat di kalau pencarian di Google sekian yang ingin mencari mobil motor gitu suka mencari ya. Terus ada iklan muncul. Nah, iklan itu bisa menggunakan lead. Jadi mereka itu akan eh, kita akan mendapatkan lead-nya itu, database-nya itu. Oh ternyata nomor
nomor HP sekian, sekian, sekian. Jadi nomor HP-nya, emailnya kita dapat. Jadi bisa kita follow up orang yang seperti itu, gitu ya. Ya kurang lebihnya seperti gitu loh ya. Nah, untuk app promotion, jadi ini untuk mempromosikan kalau teman-teman punya app ya. Jadi ingin biar menginstal, misalkan teman-teman biar menginstal game punya teman-teman atau punya kalau teman-teman punya aplikasi gitu ya, ini install. Nah, ini pakai ini cocoknya. Kalau sales, nah ini untuk meningkatkan konversi, konversi penjualan biar mereka itu membeli produk teman-teman. Nanti ini ada hubungannya juga dengan traffic nanti ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tujuannya harus ditentukan tujuan iklan teman-teman untuk apa. Nah, jadi kalau setelah tujuannya tahu, baru kita nanti ke langkah berikutnya menentukan target market. Nah, kita akan membidik market kita kalau udah tujuannya udah ditentukan. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Ini sharing ya tentang Facebook Ads. Semoga bermanfaat dan dagangan teman-teman semakin laku ya, banjir orderan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.